Hai hai hai, welcome back to Study Rauda Channel. Sesuai dengan subtitle yang tersedia, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Rauda tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman semua untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu tentang video pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang apa aja ya di dalam teori intertekstual. Jadi ada dua yang kita bahas. Yang pertama itu pengertian teori intertekstual. Lalu yang kedua ada penerapan intertekstual novel dan film perahu kertas. Jadi sebelum kita masuk pada penerapan intertekstualnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari teori intertekstual. Jadi, intertekstual ini mengacu pada hubungan antara teks-teks yang berbeda dan bagaimana teks satu dapat merujuk, mempengaruhi, atau terhubung dengan teks lainnya. Intertekstual ini mengungkapkan bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, tetapi terjalin dalam jaringan referensi ke teks-teks lainnya, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Ini mencakup pengaruh dari budaya, literatur, sejarah, dan lainnya yang mempengaruhi pembentukan dan pemahaman suatu teks. Nah, karya yang mempunyai hubungan interteks tidak hanya didapat dari satu jenis karya saja, misalnya novel dengan novel lain, cerpen dengan cerpen. Namun, hubungan interteks tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis, misalnya nih, cerpen dengan lukisan, terus puisi dengan patung, novel dengan film, dan sebagainya. Bermacam-macam alasan mendasari proses transformasi suatu karya teks seperti transformasi dari novel ke film. Alasan-alasan tersebut ya antara lain karena sebuah novel itu sudah terkenal sehingga itu menjadikan alasan komersil. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, penerapan intertekstual novel dan film. Kali ini Rauda akan mengangkat karya sastra yang berjudul Perahu Kertas. Yang pertama kita bahas itu adalah interteks tema dalam novel film Perahu Kertas. Nah teman-teman, setelah dibaca novelnya dan juga ditonton film Perahu Kertas ini, unsur tema kedua karya ini baik film maupun novel itu terdapat persamaan temanya. Lebih rincinya, tentang tema dapat dilihat dalam unsur intrinsik. Nah, tadi kita sudah memperbandingkan tema dari novel dan juga film Perahu Kertas. Selanjutnya kita akan membandingkan atau interteks amanat dari novel dan juga film Perahu Kertas. Nah, dari unsur amanat ini, Rauda menemukan amanat yang sama antara film dan juga novel Perahu Kertas. Selanjutnya itu ada interteks alur. Nah, unsur intrinsik alur cerita terdapat perbedaan pada akhir cerita. Dalam novel, cerita itu dibiarkan terbuka, sedangkan di dalam film tertutup, digambarkan dari rangkaian peristiwa yang menyimpulkan setiap akhir kisah masing-masing tokoh. Nah, kita lanjut pada interteks selanjutnya. Nah, interteks selanjutnya ini ada tokoh dan penokohan. Rauda setelah membaca dan juga menonton film Perahu Kertas itu mendapatkan penambahan dan juga pengurangan tokoh dan penokohan dari novel ke film Perahu Kertas. Tokoh yang semulanya tidak ada di dalam novel yakni Gina. Nah, Gina ini muncul pada film Perahu Kertas. Sedangkan tokoh yang semulanya ada di novel yakni Siska, ternyata di film Perahu Kertas Siska tidak muncul. Selanjutnya, perbedaan interteks latar dari novel dan juga film Perahu Kertas. Nah, di novel itu latarnya ada di Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali pada tahun 1999 sampai 2003. Lalu tingkat sosialnya itu meliputi sosial bawah, menengah, dan atas. Sedangkan di film, latarnya itu di Jakarta, Bandung, Bali, dan terjadi pada tahun 2006 yang tingkat sosialnya itu meliputi sosial bawah, menengah, dan atas. Nah, selanjutnya ada perubahan peristiwa. Di sini sudah tertampilkan perbandingan dari peristiwa yang ada di film dan juga peristiwa yang ada di novel. Yang pertama, itu di dalam film, Kugi mentraktir temannya berempat untuk makan di pemadam kebakaran. Sedangkan peristiwa di novel, itu Kugi hanya berdua dengan Kenan.
Lalu yang kedua, ada dalam film ini saat makan berempat, Kugi menunjukkan cerpennya yang dimuat. Sedangkan di peristiwa novel, itu Kugi memberikan tabloid itu di kampus saat berdua dengan Kenan saja. Lalu selanjutnya, di dalam film, itu saat melihat-lihat lukisan di kosannya, Kenan di dalam film, mereka datangnya berempat. Nah, kalau misalnya di peristiwa novel, itu cerita novelnya itu Kugi hanya berdua dengan Kenan dari kampus untuk melihat-lihat lukisan itu. Nah, selanjutnya ada peristiwa dalam film yaitu saat ulang tahun Kenan. Tokoh Kugi ini ikut hadir, sedangkan di dalam novel Kugi ini membatalkan kepergiannya ke ulang tahun Kenan. Jadi Kugi ini nggak jadi pergi. Nah, proses perubahan dalam film dalam mengadaptasi cerita novel tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan tayang film yang keterikatannya pada waktu dan juga keartistikan visual. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan bahwasannya film Perahu Kertas yang bersutradara Hanung Bramantyo merupakan transformasi atau intertekstual dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari atau D. Intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas ini mempunyai unsur yang hampir sama, meskipun jika dirincikan keduanya itu sedikit berbeda. Misalnya adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, ataupun pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara lain novel dan film Perahu Kertas itu lebih terletak pada penggambaran dan pengimajinasiannya. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di film Perahu Kertas itu disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novelnya sepertinya sulit untuk divisualisasikan di dalam film. Nah, secara sederhana, berdasarkan kajian interteks, perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasarnya dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi membentuk wujud sastra tersendiri. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa itu teori intertekstual dan juga bagaimana penerapannya. Sampai sini dulu, bye-bye!